Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, ternyata terkadang ibadah itu malah dilarang. Bukan karena ibadahnya sendiri, bukan karena zat ibadahnya itu, tetapi karena ada faktor yang lain. Misalkan dalam bab tauhid, yang namanya sujud itu adalah ibadah yang paling agung, salat maksudnya. Sementara kalau sujudnya kepada kuburan, malah jadi celaka dunia akhirat. Kurang lebih seperti kita berkendaraan. Kalau kita lihat jalanan lurus, rata, kosong, gas, jangan kasih kendor. Tetapi kalau di depan tikungan, jangan malah digas, nanti masuk jurang. Seperti itu pula dalam bab fikih, bab puasa. Puasa ibadah yang sangat agung, banyak utamaannya. Tetapi ternyata ada beberapa macam puasa yang dilarang, maka harus kita hindari. Dan pembahasan kita siang hari ini adalah tentang al-ayyam al-manhiyu an siyamiha, hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Yang pertama, puasa yang dilarang adalah puasa hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa? Karena dua hari ini adalah waktu makan dan minum. Dan para ulama semuanya ijma' sepakat bahwa puasa pada dua hari ini hukumnya haram. Jadi alih-alih dapat pahala, malah dapat dosa kalau puasa di dua hari ini. Dalilnya hadis muttafaqun alaih, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa pada dua hari, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian ada pula Abu Ubaid, mantan budak Ibnu Azhar. Ia mengatakan, aku menyaksikan hari Id bersama Umar bin Al-Khattab. Kemudian Umar mengatakan, ini adalah dua hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa di dalamnya, yaitu Idul Fitri. Kenapa? Hari berbuka dari puasa Ramadan. Dan Idul Adha, yang pada hari itu kalian makan dari hewan sembelihan kalian. Jadi jangan mentang-mentang sudah terbiasa puasa 30 hari lanjut puasa Idul Fitri. Tidak boleh. Kemudian yang kedua, hari tasyriq, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 dari bulan Zulhijjah. Dan para ulama mengatakan bahwa puasa pada hari-hari ini 11, 12, 13 Zulhijjah hukumnya haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik adalah waktunya untuk makan dan minum. Namun ada pengecualian. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berhaji tetapi mereka tidak memiliki hewan sembelihan, tidak mampu untuk membeli hewan sembelihan. Dan ini dibahas di bab haji. Dan yang ketiga, hari syak. Apa itu syak? Meragukan, hari yang meragukan, yaitu tanggal 30 Sya'ban. Nanti tanggal 30 Sya'ban. Ya. Dan Syekh Utsaimin mengatakan bahwa hukum puasa 30 Sya'ban, akhir bulan Sya'ban, itu haram. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Salah seorang sahabat Ammar bin Yasir mengatakan, "Man shoma yaumasyak faqad 'asa Abul Qasim." Siapa yang puasa pada hari syak, pada hari yang meragukan, yaitu tanggal 30 Sya'ban, maka ia telah menyelisihi, bermaksiat kepada Abul Qasim. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, "La taqaddamu Ramadan bi yaumin aw yaumaini illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu." Jangan kalian dahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Tidak boleh, larangan. Kemudian ada pengecualian, illa rajulun, kecuali bagi yang terbiasa puasa, tidak apa-apa puasa. Ya, ini seperti kalau kita punya orang dalam, ya, dibolehkan, yang lain tidak boleh, sementara kita dibolehkan. Nah, seperti itu, yang terbiasa melakukan puasa tidak mengapa. Adapun yang jarang puasa atau tidak pernah puasa, sengaja puasa di tanggal 30 Sya'ban, maka dilarang, haram hukumnya. Kemudian yang keempat, puasa hari Jumat. Maksudnya menghususkan hari Jumat puasa, menghususkan puasa di hari Jumat. Dan Syekh Utsaimin mengatakan bahwa hukumnya itu haram. Ya, puasa hari Jumat saja doang. Tetapi kalau puasa sehari sebelumnya, Kamis, atau sehari setelahnya, Sabtu, maka dibolehkan. Itu syaratnya. Kalau mau puasa hari Jumat, puasa dulu hari Kamisnya atau puasa hari Sabtunya, tidak mengapa. Dalilnya, Rasulullah SAW mengatakan, "La yasumu ahadukum yaumal Jummah." Jangan sampai salah seorang dari kalian puasa di hari Jumat, illa an yasuma qablahu aw ba'dahu, muttafaqun alaih. Kecuali dia puasa sehari sebelumnya, Kamis, atau sehari setelahnya, Sabtu. Kemudian beliau juga pernah mendatangi salah satu istrinya, Juwairiyah binti Al-Harith. Sementara istrinya ini, Juwairiyah, sedang puasa. Lantas Nabi bertanya, "Asumti ams?" Kamu puasa kemarin? Kemarin puasa? Kemudian Juwairiyah mengatakan, "La, tidak." Kemudian beliau mengatakan lagi, "Turidina an tasumi ghadan?" Atau besok mau puasa, Sabtu mau puasa? Ia mengatakan, "La, tidak juga." Fa'aftiri. Dan Nabi mengatakan, maka berbukalah, jangan puasa hari Jumat saja. Yang kelima, Shaumu ad-dahri atau Shaumu al-abad. Apa itu Shaumu ad-dahri? Yaitu puasa 1 tahun penuh. Ya, jadi setiap harinya puasa, tidak pernah berbuka kecuali di hari-hari yang dilarang, semisal hari raya atau hari tasyrik misalkan. Tapi ini puasa setiap harinya, dan hal ini pun dilarang. Jadi mungkin dia menganggap bahwa semakin banyak puasa semakin banyak juga pahalanya, tetapi ternyata tidak seperti itu. Tetap harus sesuai dengan tuntunan. Nabi SAW mengatakan, "La shoma man shoma al-abad." Tidak dianggap puasa orang yang puasa selamanya. Jadi setiap hari dia puasa terus tidak pernah berbuka. Kemudian salah seorang sahabat mengatakan, bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan puasa ad-dahr setahun penuh? Setahun penuh, satu tahun ini puasa terus." Kemudian beliau mengatakan, "La shoma wa la aftara." Dia tidak berpuasa dan juga tidak berbuka. Maksudnya dia puasa 1 tahun penuh itu, tetapi ternyata puasanya tidak dianggap, jadi tidak ada pahalanya. Sudah dia puasa, tidak berbuka, tidak makan dan minum, juga tidak ada pahalanya. Ruginya 2 kali. Dan puasa seperti ini dikatakan oleh Syekh bin Baz bahwa hukumnya itu haram. Kemudian yang terakhir, Shaumu al-wisal. Wisal apa wisal? Yaitu menyambung puasa. Sekarang hari Kamis, ada yang puasa misalkan nanti maghrib
dia tidak berbuka tapi nyambung sampai waktu sahur tidak makan, nyambung ke hari Jumat, baru ketika adzan maghrib dia berbuka. Itu namanya wisal, menyambung 2 hari puasa atau lebih. Hukumnya tidak boleh. Rasulullah mengatakan iyyakum wal wisal 3 kali. Beliau mengatakan hati-hati kalian terhadap wisal, menyambung puasa 2 hari atau lebih. Ya. Kemudian beliau SAW membolehkan, jadi bagi yang mau bereksperimen, misalkan mau mencoba shaum wisal, nyambung puasa, dibolehkan. Sampai kapan? Sampai datang waktu sahur, dibolehkan, bukan dianjurkan. Jadi misalkan sekarang puasa, nanti maghrib tidak buka, nanti makan minumnya ketika waktu sahur, misalkan. Ya. Dalilnya tadi para sahabat bertanya, engkau melakukan sendiri wahai Rasulullah, engkau berpuasa wisal. Kemudian Nabi mengatakan, sungguhnya kalian itu tidak sepertiku, karena aku itu diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala, gizi ruhi, bukan makanan minuman benar tapi roh. Kemudian beliau mengatakan, kalau kalian mau wisal nyambung, maka sambunglah sampai waktu sahur, setelah itu makan di waktu sahur. Dan juga puasa ini wisal itu menyelisihi tuntunan syariat. Apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi ini beberapa macam puasa yang kita dilarang untuk melaksanakannya. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.